Ini kita bakal bahas OSP tahun 2023 bersama Kak Steph ya. Kita mulai dari nomor 1 terlebih dahulu ya. Lihat sini, nomor satunya tema ada termodinamika dekomposisi hidrat gitu ya. Sini kita bisa lihat natrium karbonat merupakan senyawa anorganik yang dapat membentuk sebagai hidrat dan dikenal juga dengan nama soda abu, soda cuci ataupun kristal soda. Ketika sebanyak 14,3 gram sampel Na2CO3 TX2O diberikan kalori sebesar 23,77 kJ, terjadi pelepasan molekul air menyisakan 6,2 gram padatan Na2CO3.YH2O. Selanjutnya, ketika diberikan 2865 joule panas pada padatan Na2CO3.YH2O, semua molekul air lepas menyisakan hanya padatan Na2CO3 sebanyak 5,3 gram. Tekanan standar adalah 1 bar. Gitu ya. Nah, pertanyaan di sini adalah nilai X dan Y adalah berapa masing-masing, gitu ya. Nah, ini kita lihat di sini. Sebelumnya mungkin ada yang belum tahu apa itu senyawa hidrat gitu ya. Nah, jadi kalau kasih keterangan dulu di sini, senyawa hidrat ya, itu adalah senyawanya berupa padatan gitu ya, padatan kristal gitu ya. Senyawa berupa padatan kristal yang mengikat molekul air tapi tidak terlalu kuat. Kenapa tidak terlalu kuat? Karena si air tersebut bisa dihilangkan ya, molekul air bisa dihilangkan dengan pemanasan. Gitu ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Untuk bisa tahu X dan Y ini sebenarnya kita pakai stoichiometry aja gitu ya. Kita bikin dulu persamaan reaksinya. Yang awal gini. Na2CO3 titik X2O gitu ya. Kita bikin dulu persamaan reaksinya. Solid tuh dia bilang menyisakan 6,2 gram padatan Na2CO3 titik YH2O. Berarti kita di sini Na2CO3 titik YH2O sebagai produknya. Nah, sisanya berarti adalah ini molekul air ya. Sebanyak berapa? Ya. Sebanyak X min Y. Gitu ya. X min Y H2O gitu ya. Nah, kemudian dari Na2CO3YH2O ini dipanaskan saya lagi gitu kan, sampai semua molekul air lepas menyisakan hanya padatan Na2CO3 sebanyak 5,3 gram. Kita tulis lagi di sini. Ini menghasilkan Na2CO3. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk persamaan reaksinya. Nah, sekarang kita mau tahu nih berapa sih nilai X dan Y ini. Nah, X dan Y ini sebenarnya sama aja kayak perbandingan koefisien kan, antara mol ini dengan mol ini gitu. Jadi juga sama, jadi antara mol si H2O ini dengan mol Na2CO3.YH2O nya nih. Nah, cuma yang kita ketahui kan massa gitu ya, sementara kita perlu data MR supaya kita tahu molnya gitu. Nah, karena itu kita akan lebih mudah untuk mengerjakan yang model seperti ini tuh dari belakang terlebih dahulu gitu ya. Dari belakang tuh maksudnya dari mana? Dari sini. Nah, gimana caranya? Ya, kita hitung dulu ya. Bahwa ini kita tahu bahwa Na2CO3 itu banding lurus dengan N dari si H2O. Gitu ya. Nah, untuk mengetahui massa YH2O yang lepas ya, kita bisa menggunakan hukum kekekalan massa. Gitu. Ini sebenarnya pelajaran dulu ya, zaman dulu kelas 10 awal sih kalau kakak dulu ya. Dimana ini adalah massa reaktan itu sama dengan massa dari produknya gitu. Nah, jadi
kalau misalnya kita mau hitung ini masa YH2O ini, berarti ya tinggal kita lihat aja. Ini awalnya ada 6,2 gram gitu ya dari sini nih, dan ini dia ada 5,3 gram pahatan Na2CO3 nya, sehingga sini kita bisa hitung bahwa 6,2 dikurang 5,3 sama dengan 0,9 gram gitu ya. Nah kemudian baru kita apply ke sini konsep yang koefisien ini gitu ya, karena koefisien ini pasti berbanding lurus gitu kan. Nah kita tinggal lihat aja gitu, dimana ini 5,3 kita bagi dengan mRNA2CO3, yaitu adalah ARNA 2 kali 23 ditambah dengan 12 tambah 3 kali 16 ya, berbanding dengan 0,9 kita bagi mRH2O itu 18 sih, gampang aja 2 plus 16. Kita bisa hitung 5,3 bagi 106, 0,9 bagi 18, hasilnya adalah 0,05 banding 0,05 ya. Nah supaya kita dapat perbandingan paling setaranya, ya udah kita tinggal bagi dengan mol terkecil saja gitu ya. Yang dalam hal kasus ini sama ada 0,05 dibagi dengan 0,05, sehingga kita dapatkan hasil adalah 1 banding 1. Nah 1 ini sama dengan berarti Y nya ya, sehingga Y di sini adalah sama dengan 1 gitu ya. Oke, jadi kita bisa apply-kan ini Y nya sama dengan 1 gitu. Nah itu untuk yang pertama. Nah sekarang untuk yang kedua gitu ya, kita lihat untuk persamaan kedua ini gitu ya, kita tinggal ginikan saja. Kita lihat untuk yang ini dia ada 14,3 gram gitu, pakai warna yang berbeda saja. 14,3 gram, ini 6,2 gram. Nah ini kita bisa hitung berarti 14,3 dikurang 6,2 sama dengan 8,1 gram ya. Nah ini kita bisa hitung juga dari perbandingan molnya ini ya, ini dari perbandingan koefisien ini pasti sama gitu ya. Kita tinggal tuliskan saja bahwa Na2CO3 titik YH2O itu banding lurus dengan mol dari si X min Y H2O gitu ya. Kita tinggal hitung aja 6,2. Nah ini kita harus perlu MR dong. Nah kita udah tahu nih bahwa Y nya sama dengan 1, jadi kita bisa kan hitung ya, hitung MR nya bahwa ini adalah 106 ditambah dengan 18 ya. Bayangkan kalau misal kalian nggak tahu Y nya berapa gitu, nah kalian pasti kesulitan mencari ini kan. Bagaimana caranya? Kita cuma bisa tahu bahwa kita cuma bisa tahu mol H2O nya saja, tapi kita tidak bisa tahu berapa mol dari Na2CO3 titik YH2O nya gitu ya. Jadi kita perlu seperti ini, 8,1 dibagi 18, tadi kita hitung bahwa hasilnya adalah 6,2 ya, dibagi dengan 124 dibagi 8,1 dibagi 18, hasilnya adalah 0,05 banding 0,45. Hasilnya adalah kalau kita bagi dengan bilangan bulat kecil, maka kita bisa dapatkan bahwa ini adalah 1 berbanding 9 ya. Dan si 9 ini adalah X minus Y nya gitu ya, dia banding lurus lah X min Y nih, karena ini koefisiennya kan. Nah berarti kita bisa tahu nih bahwa X min Y sama dengan 9 untuk kita bisa tahu nilai X nya ya. Nah Y nya sama dengan 1 dari persamaan sebelumnya, dari cara penyelesaian kita sebelumnya, dan kita dapatkan bahwa X sama dengan 10 ya. Jadi kita bisa tulis bahwa ini X sama dengan X adalah 10 gitu ya. Nah kurang lebih seperti itu caranya untuk bisa menyelesaikan poin A. Mudah kan? Oke, kita lanjutkan yang poin B ya. Kita di sini sekarang, nah yang tahap reaksi data hal berikut adalah
Kita bisa di sini 3 poin nih. Nah, karena kita udah tahu nilai X dan Y-nya berapa, nah kita bisa tuliskan untuk masing-masing ini, kita bisa tuliskan ulang lagi ya kan. Kita bisa tuliskan bahwa Na2CO3 titik 10 H2O solid ya. Terus di sini. Kita menghasilkan Na2CO3 titik H2O solid tambah dengan 9 H2O gas ya. Ini sesuai dengan persamaan yang tadi kita udah tuliskan di bagian A gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat ditanya berapa kilojoule per mol gitu ya. Nah, kita lihat ya angka di sini. Dia bilang diberikan kalori sebesar 23,77 kilojoule untuk 14,3 gram sampel Na2CO3 titik X2O ya. Nah, berarti ini adalah, kalau kita di sini berarti ini adalah 23,77 kilojoule untuk 14,3 gram ya kan. Na2CO3 titik 10 H2O gitu ya. Oke. Nah, berarti kita tinggal cari dulu dong mol dari si sampel ini ya kan. Nah, berarti kita tinggal hitung aja. Mol Na2CO3 titik 10 H2O nya berarti sama dengan 14,3 dibagi dengan 106 tambah 10 kali 18 ya. Nah, ini kalau kita hitung ya, kita hitung aja di sini gitu ya. 14,3 bagi dengan 106 tambah 180 aja langsung ya. Hasilnya adalah 0,05 mol ya. Nah, berarti kalau kita mau dapat per mol ya, nah per mol di sini tuh yang maksud adalah biasa tuh per mol yang koefisiennya 1 mol aja gitu ya. Gitu ya. Sebenarnya ada dua sih sini koefisien 1 mol, itu terserah mau yang mana gitu. Gak ada yang bisa yang apa? Bisa yang ini kan koefisiennya 1 bener gak? Ya kan? Jadi kita bisa pilih salah dua dari ini. Gitu ya. Nah, ya udah kita tinggal hitung aja. Berarti delta HR untuk reaksinya adalah 23,77 dibagi dengan 0,05 mol ya. Kalau kita hitung hasilnya jadi 475,4 kilojoule per mol ya. Maka jawaban yang poin B nomor 1 ya, itu adalah 475 475,4 kilojoule per mol. Oke. Nah, untuk yang B ya, Na2CO3 jadi Na2CO3 titik H2O. Nah, ini kita juga bisa lihat dari persamaan ini kan. Ketika diberikan dari bawah panas 65 Joule panas pada tatan Na2CO3 titik H2O, semua molekul air lepas menyisakan hanya pada tatan Na2CO3 sebanyak 5,3 gram. Nah, kita tinggal tuliskan ulang lagi persamaannya. Untuk yang Y berarti Na2CO3 titik H2O solid itu menghasilkan Na2CO3 solid ditambah dengan H2O gas ya. Nah, ini kita terserah lah ya, kita mau hitung dari yang mana yang koefisiennya 1 mol, pokoknya entah yang ini atau yang ini ya, terserah sih mau yang mana. Kita paling gampang ya kita pakai ini aja lah ya. Kita hitung molan dari Na2CO3 ini. Kita lihat bahwa mol Na2CO3 nya
itu sama dengan 5,3 ya, dibagi dengan tadi MR. MR itu adalah 106. Hasilnya sesuai dengan poin A tadi, kita dapat 0,05 mol. Maka kita tinggal hitung bahwa delta HR untuk reaksinya adalah, kita bisa hitung berarti sesuai dengan yang tadi ini ya, 2,65 Joule ya, tapi jangan lupa kita jadikan kilojoule dulu ya, karena satuan yang diminta adalah kilojoule. Kali supangkat minus 3 dibagi dengan 0,05. Nah hasilnya kalau kita hitung ya, nah hasilnya jadi 57,3 kilojoule per mol. Ya. Jadi, hasil untuk yang poin B nomor 2 itu adalah 57,3. Oke. Jadi perhatikan satuan dengan baik ya, supaya jangan sampai salah. Oke. Nah, jadi kita dapat nih yang A, yang B, yang A berapa, yang B berapa ya kan. Nah, untuk yang nomor poin 3 ini kita lihat Na2CO3 titik X2O jadi Na2CO3 titik X2O ya kan. Nah, berarti kalian harus pakai logika kalian untuk bisa dapetin. Kita tuliskan dulu persamaan, tuliskan ulang lagi dulu. Na2CO3 karena tadi X-nya nilai 10 itu menghasilkan Na2CO3 solid ditambah dengan 10 H2O gas ya. Nah, ini sebenarnya kita bisa dapat dari mana gitu ya. Kita bisa dapat dari, kita udah dapat delta H yang nomor 1 dan poin 1 dan nomor 1 dan poin nomor 2 gitu ya. Nah, ini kita bisa dari sini sebenarnya. Dari penjumlahan kedua entalpi reaksi ini. Ya kan? Untuk mendapatkan si persamaan yang ini ya kan. Kita coba buktikan. Ya. Nih. Kita lihat dari yang poin nomor 1 ya kan. Dari delta H R untuk reaksi nomor 1 dan 2. Kita bisa dapatkan nilai delta HR untuk untuk reaksi nomor 3, untuk reaksi 3 ini gitu ya. Nah, kita bisa gunakan ini ya kan, kita bisa hitung Na2CO3 titik 10 H2O solid menghasilkan Na2CO3 titik H2O solid tambah dengan 9 H2O gas ya kan. Kemudian Na2CO3 ini kan yang poin 1, yang poin 2, Na2CO3 titik H2O solid itu menghasilkan Na2CO3 solid tambah dengan H2O gas ya kan. Nah, jadi dengan menggunakan konsep ini ya, ini adalah konsep yang namanya hukum Hess ya. Kita bisa gunakan seperti ini gitu ya. Nah, kita tinggal jumlahkan saja ya. Ini kita tinggal coret. Jadi kita dapatkan bahwa reaksi totalnya
Na2CO3 titik 10 H2O solid itu menghasilkan Na2CO3 solid ditambah dengan 10 H2O gas. Nah, ini kalau kita lihat, ini sama kayak yang di atas kan? Ini sama. Jadi sama saja dengan reaksi nomor 3. Gitu ya. Nah, jadi kita tinggal pakai hukum Hess, seperti kita tinggal jumlahin aja ya. Entalpi reaksinya. Tadi yang ini adalah 475,4 kJ per mol. Ini yang tadi ini adalah 57,3 kJ per mol, ya kan? Berarti kita tinggal tambahkan saja gitu ya. Nah, kita tambahkan saja, terus kita ya tinggal dijumlahkan saja ya untuk reaksi ini. Jadi kalau kita hitung 475,4 ditambah dengan 57,3, hasilnya jadi delta H untuk yang nomor 3 ini itu adalah 532,7 kJ per mol ya. Dan untuk jawabannya ini adalah jawaban untuk poin nomor 3. Jadi dia adalah 532,7. Oke. Nah, jadi ini poin nomor B ya. Mudah ya, terjawab semua ya. Gitu. Nah, sekarang yang C. Nilai perubahan energi dalam atau delta E atau suka dibilang delta U juga untuk reaksi itu pada 25 derajat Celcius. Nah, ini juga sebenarnya mudah ya. Kita tinggal pakai rumus ini aja. Bahwa delta H itu sama dengan delta E plus T delta V. Ya. Nah, maka kita bisa masukkan ke sini ya. Nah, P delta V ini kita kan nggak tahu ya data apa data perubahan volume berapa gitu ya. Nah, tapi kita bisa dengan menggunakan ini persamaan gas ideal ya. Sorry, kita nggak usah pakai kata-kata deh. Dari sini aja. Dari bawah kita tahu bahwa P delta V sama dengan delta N gas RT. Kita bisa buat persamaan seperti ini. Nah, kita bisa substitusikan, masukkan ke sini. Gitu ya. Dimana delta N gas ini itu sama dengan adalah koefisien gas produk dikurang sigma dari koefisien gas reaktan ya. Nah, jadi kita bisa masukkan ke sini nih. Kita bisa tuliskan bahwa delta E sama dengan delta H minus delta N gas RT ya. Ini berdasarkan reaksi yang ini. Berarti ini sama aja kayak ini X 10, ini juga 10 gitu ya. Kita tahu dari delta H nya berapa sesuai dengan yang tadi C itu 532,7 ya. Dikurangi dengan delta N gasnya. Delta N gasnya berarti ya di sini ada, di produk ada 10, di sini 0 ya kan. Dikalikan dengan R 8,314 ya. Sorry, ini kayaknya kurang ke sini dikit. Nah, kita tuliskan dulu delta E sama dengan delta H minus delta N gas RT ya. Kita bisa dapatkan 532,7 dikurangi dengan 10 kurang 0 ya, karena di produk ada 10 dan di reaktan ada 0 gitu ya. Dikalikan dengan 8,314, tapi jangan lupa dikalikan 10 pangkat minus 3. Kenapa? Karena satuan dari R ini
itu adalah 8,314 Joule per mol Kelvin. Sementara delta H yang kita gunakan satuannya kilojoule. Jadi harus disamakan satuannya ya. Kalikan dengan T nya jangan lupa. Untuk supaya coret ini berarti 25 plus 273 ya. Nah, kita tinggal hitung aja. Ini sama dengan, kalau kita hitung di sini, ini kita kurangkan dengan 10 kalikan 8,314 kali 10 pangkat minus 3 dikalikan dengan 298 ya. Nah, ini kalau misalnya kita mengginikan gitu ya, hasil adalah ini 507,92 kilojoule per mol ya. Jadi jawabannya adalah segini. Jadi kalau kita tuliskan di sini bahwa ini jawabannya adalah 507,92 gitu ya. Nah, itulah pembahasan untuk yang poin C. Gampang kan? Oke, kita lanjutkan ya untuk pembahasan nomor satunya. Ini sekarang yang poin D sama poin E ya. Kita di sini. Yang D, diketahui entropi molar standar pada derajat Celcius untuk ketiga senyawa karbon di atas secara acak adalah 135, 168, dan 594 Joule per mol Kelvin. Dengan entropi molar Na2CO3.X2O, Na2CO3.YH2O, dan Na2CO3 secara berurutan adalah berapa Joule? Ini sebenarnya mode breakdown gitu ya. Kayak ada beberapa pilihan gitu. Nah, untuk menjawab soal ini, kita harus tahu dulu definisi entropi itu apa gitu ya. Ya. Apa sih sebenarnya definisi dari si entropi itu sendiri? Ya. Jadi definisi entropi itu adalah suatu derajat ketidakteraturan. Ya. Jadi artinya adalah kalau misalnya S-nya makin besar, ya, maka dia akan semakin tidak teratur, gitu intinya. Ya. Sehingga kalau kita simpulkan di sini, ya, berarti nilai entropi yang paling besar itu adalah untuk entropi yang paling tidak teratur. Baru kemudian apa yang kecil itu adalah untuk yang paling teratur, gitu ya. Nah, kita lihat di sini. Yang X2O itu dia nilai kemarin kita udah bahas di di section A itu 10, yang Y itu 1, dan Na2CO3 yang terakhir tok gitu. Nah, kita bisa pastikan bahwa pasti yang Na2CO3 tuh dia yang punya nilai 135. Kenapa? Karena dia yang paling teratur di sini. Ya. Intinya adalah sebenarnya intinya adalah faktor penentuan apa sih? Kenapa kita bisa bilang bahwa Na2CO3 itu yang paling teratur, alias paling kecil? Kita lihat sekarang sebenarnya entropi itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Tapi salah satu yang mempengaruhi yang dipakai di sini itu adalah kekompleksan suatu molekul. Ya. Dimana intinya bahwa jika molekul semakin kompleks, ya, jika suatu molekul semakin kompleks, maka entropi molar sama entropi itu sebenarnya sama aja ya. Sebenarnya entropi molar itu lebih ke ya entropi itu satu mol zat gitu ya, intinya gitu. Maka dia S-nya juga akan semakin naik. Ini buat tanda biar kita sesuaikan dengan soal pakai 0 aja gitu ya. Nah, maka dalam kasus ini udah jelas pasti yang Na2CO3 itu pasti yang
paling tidak kompleks gitu ya. Sementara yang lain, yang ini, yang Na2CO3.YH2O dan Na2CO3.XH2O, itu tentu saja dia akan memiliki kompleksan yang jauh lebih tinggi. Sehingga urutan entropinya kita bisa simpulkan bahwa yang Na2CO3.10H2O itu pasti yang nilainya 564 Joule per mol Kelvin. Kenapa? Karena dia yang paling kompleks. Gitu ya. Sementara yang Na2CO3.H2O itu pasti yang tengah-tengah. Dia 168 Joule per mol Kelvin. Sementara entah yang Na2CO3 saja itu pasti nilainya dia sekitar 135 Joule per mol Kelvin. Kenapa? Karena dia yang paling teratur di sini. Ya. Jadi seperti itulah kira-kira. Nah, kenapa ini perbedaannya kok bisa entropi bisa jauh banget gitu ya? Ya jelas, karena dia dari 10H2O tiba-tiba jadi H2O cuma 1. Ya tentu saja penurunan entropi molar juga sangat signifikan nih. Dibandingkan jika kita bandingkan dengan Na2CO3.H2O ke Na2CO3 biasa saja. Itu deh sisi entropi itu tidak terlalu jauh. Sisi entropi molar. Seperti itu. Jadi jawabannya itu adalah berturut-turut kita bisa lihat bahwa ini dari 564 168 dan 135 ya. Urutannya adalah seperti itu. Oke, itu jawabannya ya. Itu yang nomor D, poin D ya. Nah, sekarang poin E. Perubahan energi bebas Gibbs. Reaksi berikut pada derajat Celcius adalah diketahui S0H2O adalah 189 Joule per mol Kelvin, di mana ketahui Na2CO3.X2O menjadi Na2CO3 tambah XH2O. Ya. Nah, untuk menjawab soal ini kita harus tahu dulu rumus dari energi bebas Gibbs gitu ya. Sorry, kita bahas di sini. Oke, itu kita tanya energi bebas Gibbs ya. Buat apa sih sebenarnya energi bebas Gibbs itu? Ya, energi bebas Gibbs itu sebenarnya untuk menyatakan kespontanan suatu reaksi, atau bisa juga energi maksimal, atau bisa juga energi kerja maksimal yang dihasilkan dari proses reversible gitu ya. Ini sebenarnya pengertian termodinamikanya sih. Gitu, tapi ini ya kakak kasih tahu aja buat kalian tahu istilah dalam termodinamika sedikit kakak perkenalkan gitu. Gitu. Oke. Nah, jadi kayak gitu. Oke, nah untuk salah satu rumus dari delta G itu ya, yang biasa kita pakai ya, itu adalah delta G0 sama dengan delta H0 min T delta S0 ya. Oke. Dimana di sini kita bisa tahu bahwa ya delta G itu sebenarnya salah satu cara bisa pakai ini, atau bisa juga dari delta GF sama dengan sigma dari delta G F produk ya, dikurangi dengan sigma dari delta GF reaktan ya. Tapi karena data yang kita ketahui yang nggak ada data yang ini gitu ya, jadi kita pakainya yang rumus pertama ini. Pakai rumus yang mana itu tergantung dari tergantung dari data yang ada di soal gitu ya. Ini data reaksi ya. Ini sama juga R itu maksudnya stands for reaction. Oke. Nah, kita lihat sekarang untuk delta HR yang reaksi ini. Ini kita lihat Na2CO3.X2O ya. Ini TTX-H2O nya kakak langsung ganti jadi 10H2O ya. Jadi Na2CO3
solid ditambah dengan 10 H2O gas ya. Nah, untuk kita tahu ini delta H-nya kita tuh tahu nih, ya kan? Delta HR itu berarti berapa? Ya. Itu sesuai dengan poin yang tadi kita jawab di nomor 2 poin B poin 3 ini 532,7 kilojoule per mol. Oke. Nah, sekarang untuk delta S-nya. Kita harus tahu delta S-nya gimana caranya. Nah, delta S itu sama aja kayak, hampir sama aja konsepnya sih kayak delta GF atau delta HF. Cuma bedanya yang kita pakai adalah nilai entropi absolutnya. Ingat ya, karena entropi bisa absolut karena ada hukum termodinamika ketiga. Ya, yang ada acuannya. Mungkin kalian bisa lihat materi termodinamika lebih lanjut nih, kalau kalian mau tahu. Kita bisa jadikan saja ya. Sigma S produk dikurang dari sigma S reaktan ya. Kita perlu koefisien X-nya kenapa dari gambar dari ini ya. Dari sini karena kita perlu untuk menghitung entropi untuk menghitung ini delta S reaksinya gitu ya. Jadi ini soalnya memang berantai ya, jadi kalian pastikan harus bisa kerja di atas, karena kadang kalau kalian nggak bisa kerja di atas, ujung-ujungnya bakal nggak bisa kerjain semua gitu ya. Nah, ini data S produk dan data S reaktan. Nah, kita bisa di sini bahwa ini 10 dikalikan dengan S0 H2O ditambah dengan S-nya dari Na2CO3 solid ya, dikurangi dengan S-nya dari Na2CO3 titik 10 H2O solid ya. Nah, ini kita bisa lihat dari mana? Data aja. Ini S0 H2O. Kita bisa lihat ini adalah 189 ya. Ya, jangan lupa satuannya joule per mol Kelvin. Oke, tambah dengan S0 Na2CO3 solid. Nah, kita tahu dari mana? Dari data yang ada poin D ini. Jadi jangan salah assign nih. Kalau kalian salah assign, tentu saja E ini bakal salah gitu. Ini yang D ini ada 135 gitu ya. Dikurangi dengan S0 Na2CO3 titik 10 H2O nya, kita bisa sini adalah 564. Oke. Nah, kita tinggal hitung saja untuk ini ya. Kita pakai kalkulator ini ya. 10 kali nah, dapatnya adalah 1461 joule per mol Kelvin. Oke. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa data S-nya positif ya. Ini menunjukkan bahwa reaksi semakin tidak teratur ya. Iya, jelas. Kenapa bisa begitu? Ya. Karena kita lihat di sini terutama adalah karena reaksinya apa? Ini dia menghasilkan suatu gas ya. Dia menghasilkan gas, sementara yang di reaktannya dia tidak ada gas sama sekali ya gitu. Jadi makanya kenapa dia delta S-nya menjadi positif ya. Oke, ini buat cocokin aja sih kalau kalian mau tahu delta S-nya positif atau negatif gitu. Ini sekarang kakak ajarin bagaimana cara kalian mengamalkan suatu tanda delta S dari suatu reaksi gitu ya. Sudah dapat seperti ini, udah kita tinggal masukin aja ke sini ya, bahwa ini delta G0 nya itu berarti sama dengan 532,7 ya, dikurangi dengan T nya berapa. Nah, T kita di sini dia ada 20 derajat Celcius, jangan lupa diubah jadi Kelvin gitu. Oke, kalikan dengan delta S nya ya. Nah, delta S nya 1491 ya. Kamu jangan lupa kalikan 10 pangkat minus 3 ya. Kalian jangan lupa itu kenapa? Karena ini satuannya joule. Sementara di sini delta G nya kita pakai delta H nya kita pakai satuan kilojoule. Sementara delta G itu umumnya
dia satuannya kilojoule. Jadi kakak lebih prefer kalau misalnya kalian si entropinya ini kalian ubah menjadi kilojoule dengan menggunakan ini. Ya. Nah, kita tinggal hitung aja gitu ya. Untuk ini. Oke. Tinggal hitung aja. Oke. Terus kan 2,7 minus 298 kalikan 141 kali full pangkat. Hasilnya jadi ya, kita lihat di sini bahwa hasilnya jadi 97 322 ya, 0,32 lah ya, kilojoule per mol ya. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa delta G nya tuh dia masih lebih besar daripada 0. Ini menunjukkan bahwa dia reaksinya tidak spontan ya, jadi dia tidak bisa berjalan secara alami gitu ya, kurang lebih gitulah definisi dari spontan tuh ya. Karena syarat untuk bisa reaksi spontan tuh harus delta G nya kurang dari 0 supaya dia reaksi bisa spontan gitu ya. Nah, itu adalah pembahasan untuk poin E. Oke. Ya, kita lanjut ke pembahasan nomor 1 yang F ya, untuk OSP 2023 ini. Untuk kasih keseimbangan berikut, Na2CO3 titik IH2O jadi Na2CO3 tambah IH2O gas. Gunakan delta GR sama dengan 29,8 pada 29,8 Kelvin sama dengan 10,8 kJ per mol. Untuk pernyataan berikut, konstanta keseimbangan reaksi pada 25 derajat Celcius adalah, nah ini kita bisa pakai suatu rumus ya, dimana ini rumusnya kalau kalian nggak tahu ya kan nggak bakal bisa kerjain gitu ya. Ini bab mata termodinamika, dimana delta G0 sama dengan minus RT ln K ya, dimana intinya adalah ini minus 8,314 dikalikan dengan 25 tambah 273 kalikan dengan ln K nya yang ditanya ya. Nah, delta G nya itu adalah, karena satuan, inget ya, satuan ini adalah joule per mol Kelvin gitu ya. Sorry, ini kita hapus di sini aja. Karena R adalah 8,314 joule per mol Kelvin, kalau kita hapus ini ya, kita harus ubah jadi joule ya. Jadi kita kalikan 10 pangkat 3. Oke. Nah, kita tinggal hitung aja, berarti ln K nya itu sama dengan 10.800 dibagi minus 8,314 dikalikan dengan 298. Nah, jadi kalau kita hitung di sini ya, nah hasilnya jadi minus 4,359. Untuk supaya ngilangin K nya, kita tinggal pangkatkan saja ya. Pangkat minus 4,359 ya. Nah, kalau kita hitungkan di sini, maka kita bisa pangkat shift ya, jadinya 0,0127 ya. Berarti ini ada nilai dari K-nya. Oke. Seperti itu. Nah, biasanya kalau untuk yang menuju ke sini, karena ini melibatkan fasa gas saja, jadi kita bisa melibatkan, emang umumnya sih delta G itu melibatkannya ke KP. Karena yang kakak belajar di materi kuliah semester 4 juga gitu. Jadi ln KP dan ini KP gitu ya. Oke. Jadi buat kalian bingung tuh KP atau KC, ya ini umumnya ke KP gitu ya. Jadi kita biasanya libatkan ke yang biasanya kita ke reaksi melibatkan gas gitu. Nah, oke, nomor 2 ya. Kita tulis di sini, ini adalah 0,017. Nah, tekanan uap di atas nomor 2, tekanan uap air di atas padatan pada 25 derajat Celcius adalah berapa bar gitu ya. Nah, kita perlu lihat tabel konversi gitu ya. Sebenarnya itu ada di halaman depan, harusnya sih ada gitu ya. Gitu, karena kenapa? Karena KP yang di sini ya itu biasanya itu kalau yang sebenarnya KP-nya dimensionless sih.
Sebenarnya kita tahu konstan keseimbangan itu tidak satuan, tapi biasanya kita yang kalau ada dapat nilai dari sini itu biasa kita satuannya merujuk ke P yang dalam satuan APM. Biasanya gitu. Jadi, karena Kp-nya itu terkonsis dari reaksi ini gitu ya. Reaksi ini yang ada fasa gasnya cuma sih apa? Cuma H2O aja gitu, ya. Jadi saya Kp itu sama dengan PH2O ya, dipangkatkan Y. Tapi karena kita tahu dari dari poin-poin sebelumnya bahwa Y sama dengan 1 ya, kan kita bisa tuliskan bahwa ini PH2O saja. Itu sama dengan 0,0127 atm ya. Nah, berarti ini sama aja kayak tekanan uap airnya. Bener nggak? Tekanan uap air di atas padatan. Gitu kan, ini ada H2O dalam fasa gas. Ya. Jadi, kalau kita pakai tabel konversi di depan gitu ya, dimana kita mau ubah ATM ke bar, ya, itu kita bisa lihat bahwa 1 ATM itu sama dengan 1,01325 bar, ya. Jadi, kalau misalnya kita hitung di sini, ya, kalau kita hitung di sini, maka PH2O-nya itu sama dengan 0,0127 dikalikan dengan 1,01325 ya. Hasil kalau kita hitung di sini itu hasilnya jadi 0,01296 ya. Kita ambil yang 4 angka belakang komanya aja, nggak usah tahu banyak ya. 0,01296 Pak ya. Jadi nilai jawaban untuk yang poin F nomor 2 ya.